Lahirnya penyembahan seperti desau air bah. Dimulai dari adanya tekanan yang berat. Memulai pelayanan tentu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Masalah demi masalah kami harus hadapi. Masalah keuangan untuk mencukupi keperluan-keperluan sedang menghadang. Keberatan tetangga atas tempat yang kami pakai sebagai tempat ibadah sering terjadi. Ancaman dari orang-orang tak dikenal silih berganti. Beban itu sangat berat. Intimidasi terjadi terus-menerus. Hanya kepada Tuhanlah pengaduan kami. Sehingga kami selalu berteriak, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Mazmur 28 ayat 1 dan 2. Karena beratnya beban yang dipikul, pelepasannya terjadi sewaktu pujian penyembahan itu. Setiap kami menyembah, kami berteriak-teriak kepada Tuhan. Menyanyi sekuat-kuatnya supaya beban itu terlepas. Begitulah pengertian kami dengan pujian penyembahan ini pada mulanya. Tetapi masalah itu tak henti-hentinya, terus menerpa dalam waktu yang lebih panjang. Penyembahan suara keras itu pun terus berlanjut. Penyembahan yang di hari Minggu itu terasa kurang, sehingga kami ingin memberi waktu yang khusus untuk sebuah peribadahan, memuji menyembah dengan penuh teriak-teriak. Dirancanglah ibadah hari Minggu, penyembahannya dibuat biasa saja, sedangkan hari Kamis penyembahannya yang sebebasnya buat Roh Kudus, dan tidak ada penyampaian firman. Setiap penyembahan pada hari Kamis itu, kami dibawa oleh Roh Kudus ke sebuah tempat perjalanan atau petualangan rohani yang kami sendiri belum mengerti. Banyak hal yang Roh Kudus kerjakan, seperti menari di dalam roh, tertawa di dalam roh, bernubuat, dan lain-lain. Penyembahan semakin hari semakin nyaring suaranya, semakin keras, seperti desau air bah dan deru guruh yang dahsyat. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Wahyu 14 ayat 2. Penyembahan itu bukanlah penyembahan yang dirancang sedemikian rupa, tetapi penyembahan di mana kami selalu memperkatakan, biar Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kita sebagaimana seharusnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Supaya penyembahan itu terus berekspresi dan tidak monoton. Sebab penyembahan yang benar-benar bebas tidak terkontrol oleh worship leader. Setelah beberapa bulan, kami melakukan penyembahan secara total. Kami terus dibawa ke penyembahan berteriak, bersorak-sorai tanpa henti-hentinya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Wahyu 7 ayat 10. Penyembahan ini seperti pujian jadinya, tapi dilakukan dalam suasana penuh roh. Suara penyembahan itu seperti suara pasukan yang sedang berperang, merebut suatu wilayah dengan peperangan yang agresif. Ayo, terobos, serang, rebut, maju, kalahkan musuh. Penyembahan ini cukup unik. Seandainya saya dapat memilih dan tidak melawan kehendak Tuhan, tentu saya akan memilih penyembahan yang biasa-biasa saja. Saya akan memilih penyembahan yang semua orang menerimanya. Setiap kali kami menyembah, tidak ada pilihan yang lain. Hanya suara nyaring yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun komsel kami adakan di rumah jemaat yang padat penduduknya, dan kami ingin menjaga supaya penyembahan itu yang kami lakukan suaranya lembut, supaya tetangga tidak terganggu. Ternyata tetap saja suaranya nyaring. Memang diawali dengan suara lembut, tapi kemudian suara itu kembali lagi keras dan nyaring. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Ratusan kali kami lakukan komsel di rumah jemaat yang padat penduduk. Ternyata tidak pernah ada tetangga yang keberatan.
Penyembahan dalam roh ini tidak perlu dikontrol. Karena Roh Kudus menghendaki penyembah-penyembah yang nyaring seperti desau air bah di surga. Bertahun-tahun kami sudah melakukan penyembahan suara nyaring tersebut. Sesungguhnya kami tidak menyadari bahwa kami melakukan penyembahan seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Wahyu 14 ayat 2. Dikerjakan sorga. Penyembahan itu dilakukan dengan suara nyaring. Penyembahan suara nyaring adalah penyembahan yang menerobos. Penyembahan yang menerobos kebuntuan. Penyembahan yang menerobos stagnasi. Kalau kita melakukan penyembahan yang agresif, penyembahan yang nyaring, tembok itu rubuh, tembok Yeriko itu rubuh, dan kita terus dapat bergerak maju. Amin.